hadir juga di sini selaku KTU kita Ibu Dia Anggraini SE dan juga beberapa teman panitia dari tenaga kependidikan dan juga mahasiswa Filkom, terutama untuk yang di semester depan sudah menempuh di semester 7 ya. Pada hari ini Kamis 23 Juni 2022 kami dari tim IRO akan menyampaikan informasi terkait kegiatan Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan pada semester ganjil 2022-2023 yaitu MSIB, Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang sudah dilaksanakan ketiga kalinya. Ya, kali ini adalah batch ketiga. Ada beberapa informasi penting yang akan disampaikan Bu Intan selaku koordinator terkait terutama di proses pendaftaran, prosedur pendaftarannya, dan beberapa dokumentasi yang harus dipersiapkan sebagai syarat dalam pendaftaran nantinya. Jadi mohon disimak dengan baik bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini. Namun sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan. Baik, sebagai sambutan pembuka, untuk yang pertama kami akan persilakan kepada Ketua Unit IRO, Bapak Komang Chandra Brata Eskom MT MSC untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Komang. Oke, baik, terima kasih Mbak Nasti atas kesempatannya. Ini suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas. Oke, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi semuanya. Jadi saya di sini mewakili fakultas dan juga Pak Herman ya, selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik. Jadi pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Jadi atas kerja keras semua panitia, baik dari dosen, Bu Intan, dan juga mungkin dari rekan-rekan tenaga kependidikan, ada Bu Diah, Mbak Nesi, dan lain-lainnya. Dan juga selamat datang untuk teman-teman mahasiswa ya di sini yang saya banggakan. Jadi sesuai judul agenda kita ya, ini adalah info session atau sosialisasi ya untuk program MBKM di semester depan untuk kegiatan MSIB ya. Jadi MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat. Jadi ini sudah part 3 ya. Jadi ini istilahnya bukan event biasa ya. Jadi event biasa itu kan biasanya cuma lanjut sampai part 2 ya. Jadi kalau satu rame kan lanjut part 2, tapi ini sudah sampai part 3, berarti ini sudah membuktikan bahwa kegiatan ini, MSIB ini itu memang animonya sangat besar. Sehingga semakin tahun nanti istilahnya itu akan semakin banyak kesempatan untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman mahasiswa di sini untuk bisa bereksplorasi lebih banyak ya di di luar kampus itu istilahnya. Jadi sekali lagi ini seperti yang saya bilang di setiap event MBKM bahwa ini adalah privilege ya yang teman-teman punya sekarang, terutama untuk mahasiswa semester 5 ke atas ya, itu untuk bisa merasakan pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan oleh pendahulu dari teman-teman sekalian. Contohnya kayak saya, itu saya nggak pernah punya kesempatan untuk bisa menikmati, istilahnya apa ya, kemewahan ini ya. Jadi kita bisa disediakan fasilitas untuk kita bereksplorasi di luar ya, dengan lingkungan yang nyata, dengan industri yang nyata. Kemudian ketika pulang di kampus itu akan diakui sebagai hasil belajar yang bisa nanti mempercepat proses kuliahnya juga. Nah, itu adalah sebuah privilege yang masa kalian yang punya. Sehingga itu harapannya ini bisa nanti teman-teman bisa maksimalkan ya kesempatan ini untuk bisa mengembangkan potensi masing-masing agar bisa ya tadi mencapai cita-cita masing-masing. Jadi mungkin itu dari saya, nanti biar nggak berlama-lama, setelah ini akan ada pemaparan ya langsung dari Bu Intan sebagai koordinator ya terkait mekanisme, kemudian aturan dan juga proses administrasi yang teman-teman sini nanti harus pahami sebelum memulai kegiatan, dan juga biar prosesnya itu berjalan dengan lancar sehingga teman-teman nanti bisa fokus untuk melakukan MSIB-nya di luar, sehingga ketika nanti pulang tuh nggak bingung nanti klaimnya gimana, atau mungkin ada drama lain yang akan mengganggu fokus teman-teman ketika melakukan kegiatan ya. Itu harus teman-teman bisa siapkan dari sekarang, sehingga mohon nanti simak baik-baik ya. Jadi mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Jadi selamat mengikuti kegiatan ini ya. Jadi saya cukupkan, saya kembalikan ke Mbak Nesi ya. Jadi selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komang. Baik,
Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya terkait pemaparan atau info session dari kegiatan MSIB Batch 3 ini. Kepada Ibu Intan Sartika, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu. Baik, jadi saya belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang sudah bergabung di info session online pada hari ini. Untuk teman-teman yang di sini mungkin ada beberapa yang berarti saat ini semester 6, ada mungkin yang semester 4, ada yang mungkin semester 8, saya harap tidak ada yang semester 10 karena saya berharap sudah lulus gitu ya. Jadi memang untuk kegiatan MBKM ini secara kurikulum memang akan lebih tepat diterapkan untuk mahasiswa mulai dari angkatan 2020 begitu. Tetapi bukan berarti maksudnya yang baru bisa ikut itu dari 2020 sekarang sudah bisa ikut, bukan seperti itu, tapi terkait rancangan kurikulumnya ya yang saya maksud. Nah, untuk program magang dan studi independen bersertifikat ini merupakan salah satu hanya salah satu dari induknya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Jadi ada magang dan studi independen bersertifikat, ada program lain, ada mungkin yang pernah tahu ya, ada ISMA, International Indonesia Student Mobility Award, kemudian juga ada kampus mengajar, ada juga pertukaran mahasiswa merdeka, ada juga yang waktu itu diadakan oleh Kementerian SDM, macam-macam ya bentuk kegiatannya. Bisa teman-teman browsing di websitenya Kampus Merdeka. Mungkin nanti saya bisa dibantu oleh teman-teman panitia di sini untuk menempelkan linknya di kolom chat. Untuk magang dan studi independen bersertifikat sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Komang, sudah memasuki batch ketiga. Jadi dimulai dari semester ganjil 2021-22, kemudian dilanjut genap, dan untuk yang akan datang ini kita masuk ke yang ketiga. Saya tadi melihat ada beberapa nama yang bergabung di sini yang saat ini sedang mengikuti MSIB Batch 2. Mungkin sudah penasaran mau ikut MSIB Batch 3, tapi nanti kita akan lihat ya kebijakan dari Dikti maupun dari fakultas. Nah, yang akan saya sampaikan pertama-tama ini adalah kebijakan yang berlaku dari Dikti ya. Jadi untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahwa kampus merdeka ini ada banyak bentuknya. Yang tadi belum saya sebutkan, ada membangun desa, proyek kemanusiaan, pejuang muda diadakan Kemensos, ada kemudian wirausahaan, tadi yang SDM ini yang gerilya. Kemudian yang saat ini juga sedang berlangsung bersamaan dengan magang dan studi independen bersertifikat batch 2 adalah bangkit hasil kerjasama antara Google, Gojek, dan Traveloka. Kemudian tujuan dari diadakannya magang dan studi independen ini tentunya adalah mengurangi kesenjangan, karena selama ini lulusan dari perguruan tinggi mungkin tidak bisa terserap langsung oleh pasar industri begitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya program magang ini, studi independen, itu bisa langsung menghubungkan antara mitra perusahaan yang membutuhkan SDM dengan perguruan tinggi yang juga saat ini saling bersaing untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Dan dasar hukum dan struktur pembelajaran MSIB sendiri sifatnya gitu ya student centered, karena diharapkan kalian akan memiliki pengalaman langsung baik itu bekerja maupun studi secara independen, dengan ini nanti secara konversi ya dapat dikonversi hingga 20 SKS. Lagi-lagi kata-kata hingga ini berarti ada kemungkinan mungkin kalian tidak dikonversi sampai 20 SKS karena melihat lagi bobot dari kegiatan yang dilakukan di mitra kalian. Jadi nanti mungkin saja setelah kalian menjalankan program tersebut untuk memenuhi 20 SKS, kalian akan diberikan tugas tambahan oleh dosen pembimbingnya. Jadi untuk perhitungannya, jadi kenapa bisa dikonversi ke 20 SKS dengan anggapan bahwa satu SKS-nya akan terdiri atas 170 menit per minggu, kemudian durasi kalian melakukan kegiatan MSIB ini berkisar antara 4 sampai 6 bulan, jadi minimal 4 bulan atau 16 minggu. Masing-masing mahasiswa biasanya nanti akan mendapatkan mentor, baik mentornya one-to-one atau di sini maksimum satu mentor itu memegang 10 mahasiswa magang, atau jika dalam bentuk studi independen, satu mentor mendampingi maksimum 25 mahasiswa. Bisa saja one to
ya. Jadi kalian punya ada misalnya 3 mahasiswa Filkom bekerja di perusahaan yang sama, tapi mereka karena berada di divisi yang berbeda, masing-masing memiliki mentor sendiri. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Untuk mana saja mitra perusahaan yang kemudian menawarkan posisi, ya, menawarkan vacancy untuk kegiatan ini, ada banyak sekali dan di berbagai bidang, ya. Beberapa dari mahasiswa kita juga diterima di perusahaan-perusahaan yang logonya tercantum di sini. Kemudian ini tujuannya dari kegiatan magang, ya. Mereka sifatnya nanti akan ada project based learning, berinteraksi langsung dengan tim dalam perusahaan. Sebagian besar dari yang berlangsung di semester genap saat ini juga dilaksanakan langsung di kantor, jadi sifatnya offline. Tapi ada juga yang masih dilaksanakan secara online. Untuk output akhirnya, kalian akan mendapatkan sertifikat dan dikeluarkan oleh mitra industri di mana kalian magang. Kemudian untuk kegiatan magang industri ini, ada kemungkinan juga jika performa kalian bagus, kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk melamar pekerjaan di situ dengan mungkin jalurnya fast track, ya, karena tim di sana, mentor kalian mungkin merekomendasikan kalian karena kinerjanya bagus bisa mendapatkan posisi setelah kalian lulus, gitu. Untuk yang studi independen ini pembelajarannya sifatnya mandiri, self-paced learning, kemudian kalian nanti akan ada sesi sinkronnya, ya, tetap ada, meskipun belajarnya melalui learning platform, ya, ada website khusus di mana kalian bisa mengambil suatu course, ada kuis, ada tugas di situ, tetap ada sesi pembelajaran yang sifatnya sinkron. Nanti kalian bisa diskusi dengan mentor kalian maupun dengan mahasiswa lain yang sama-sama mengikuti studi independen. Kemudian untuk pembelajarannya ini nanti biasanya juga akan ditambah, gitu ya, dengan ada studi kasus atau project, lalu juga bisa ada yang namanya sertifikasi, ya. Jadi kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian yang biasanya sertifikasi kompetensi ini nilainya itu jutaan, hanya untuk mendaftarnya saja itu nilainya jutaan. Tapi dengan kalian mungkin mengikuti beberapa program studi independen, kalian bisa mendapatkan sertifikat kompetensi tertentu tanpa harus membayar. Nah, kita masuk ke kriterianya, dan ini yang perlu untuk teman-teman perhatikan. Ada kebijakan yang berlaku di Dikti dan ada kebijakan yang berlaku di Universitas Brawijaya dan ada kebijakan yang berlaku di fakultas. Jadi tentunya yang bisa mengikuti ini adalah mahasiswa yang harus aktif, tidak boleh sedang mengambil cuti, tidak boleh sedang mengambil terminal, mulai dari D2, D3, S1, gitu ya, baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Pelaksanaan programnya, baik, ini yang perlu diingat, ya. Jadi untuk mahasiswa program sarjana, gitu ya, yang S1 paling rendah semester 5. Berarti, ya, saya boleh dong, kalau misalnya saat ini saya semester 4, berarti semester depan saya boleh dong ikut program MSIB. Mohon maaf, kebijakan di universitas karena sampai semester 5 ini masih ada mata kuliah wajib, teman-teman tidak bisa mengikuti MSIB. Jadi semester yang bisa mengikuti MSIB pada semester ganjil mendatang adalah semester 7, 9, 11 kami sama sekali tidak menyarankan dan juga biasanya tidak akan mendapatkan persetujuan dari ketua program studinya untuk mengikuti karena diharapkan untuk bisa segera fokus skripsi. Jadi kemungkinan besar yang bisa mengikuti adalah 7 dan 9 pada semester mendatang. Dan untuk kriteria yang berikutnya, sanggup menjalani program MSIB secara full time, tidak dilaksanakan bersamaan dengan kuliah, KKN, skripsi, bekerja, maupun program kampus merdeka dan magang lainnya. Jadi magang di luar, gitu ya, itu tidak boleh. Bu, teman saya ada yang sekarang sambil ngambil skripsi, sambil ngambil MSIB. Kemudian yang semester sebelumnya, teman saya ada yang magang juga sambil sekaligus MSIB. Itu bagaimana? Itu memang mungkin yang berlaku di semester sebelum-sebelumnya dan itu juga menjadi masalah di kami maupun di fakultas lain, di perguruan tinggi lain. Kami tidak ingin masalah tersebut terulang lagi sehingga dari Dikti sudah memberikan arahan tidak boleh dilaksanakan bersamaan dengan skripsi. Sehingga untuk teman-teman semester 7 yang ingin fokus pada skripsinya, silakan tidak mengambil MSIB ini.
langsung kerja saja nanti setelah lulus begitu ya. Saya harap bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Tapi untuk teman-teman yang saat ini merasa bahwa saya mengambil MSIB dan bersedia untuk menunda skripsi saya di semester 8, ya silakan. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau mengambil MSIB saat ini, maksudnya di semester ganjil mendatang, konsekuensinya tidak boleh tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan kegiatan lain, termasuk skripsi. Kemudian akan ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini yang nanti akan saya informasikan juga bentuknya seperti apa, kemudian juga harus mengajukan kepada siapa, ya. Ada 2 ya. Jadi untuk persyaratan dokumen yang harus teman-teman kumpulkan adalah yang pertama surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Jangan salah singkatan, SPTJM. Kemudian yang kedua adalah surat rekomendasi. Di surat rekomendasi ini akan dikeluarkan oleh fakultas. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini ditandatangani oleh rektor atau wakil rektor. Jadi adanya di level universitas. Jadi ada 2 dokumen yang dikeluarkan oleh universitas tingkat rektorat dan ada yang dikeluarkan di tingkat fakultas. Lalu syarat berikutnya tentu harus memenuhi kualifikasi pada posisi yang dibuka oleh mitra-mitra program MSIB, kemudian juga menyelesaikan semua tahapan seleksi hingga dinyatakan diterima. Untuk teman-teman yang baru mengecek gitu ya websitenya Kampus Merdeka, silakan juga untuk mendaftar, mempunyai akun gitu ya, mendaftarkan akun kalian di website tersebut untuk melihat apa saja tawaran yang tersedia. Nanti coba saya akan share sedikit gitu ya, share screen tentang apa yang tersedia dan mana yang bisa kalian pilih. Oke, jadi apa peran perguruan tinggi? Saya posisinya di sini dari fakultas ya, saya juga harus berkoordinasi di level universitas maupun di level nasional ya, dengan semua perguruan tinggi yang mengikuti MSIB ini. Jadi memang pengakuannya itu adalah hingga ya, tidak wajib persis 20, tetapi kami memang berharap kegiatan kalian itu bisa dikonversikan menjadi 20 SKS. Syarat yang juga kami berikan, dan ini sudah kami sampaikan kepada Ketua Program Studi adalah ketika memilih posisi, baik itu magang industri maupun studi independen bersertifikat, kami mewajibkan teman-teman untuk memilih program yang sesuai dengan capaian lulusan. Ya. Jadi profil lulusan kalian, kalau kalian di teknologi informasi, profil lulusannya apa? Misalnya ada data analis, maka kalian disarankan untuk mengambil bidang magang industri maupun studi independennya yang memang relevan, berkaitan dengan itu. Kenapa harus seperti itu? Kenapa saya nggak boleh mengambil marketing? Kenapa saya nggak boleh mengambil bidang kesehatan? Nggak boleh mengambil bidang pertanian misalnya? Itu tidak sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan. Jadi tujuan dari penyetaraan ini kan nanti kita akan mencarikan mata kuliah yang memang relevan sesuai dengan apa yang kalian laksanakan di mitra. Kalau kalian belajarnya nggak nyambung gitu ya, ambil ekonomi misalnya, maka tidak bisa kami konversi, tidak bisa kami akui. Jadi ya kalian mungkin magang saja, tapi jadi nggak dapat konversi apapun, dan itu juga sebenarnya sangat amat tidak disarankan. Dari awal mohon untuk melihat gitu ya, keterangan detail yang tertera di website, apa yang dipelajari, skill, kompetensi apa yang didapat, apakah itu sesuai dengan profil lulusan. Pastikan juga kalian belum pernah mengambil mata kuliah yang misalnya itu, jadi perhatikan di transkrip kalian, apakah kalian sudah punya gambaran kira-kira kegiatan MSIB-nya nanti ini mau dikonversi ke mata kuliah apa saja. Jadi kalian harus sudah bisa memetakan 20 SKS ini nanti gitu ya, itu akan terdiri dari apa saja. Saya juga akan menjelaskan. Jadi sementara kalian juga bisa untuk cek gitu ya, mungkin bisa dibantu teman-teman panitia, ada website khusus untuk portal MBKM-nya Filkom. Di situ ada panduan-panduan yang bisa kalian perhatikan. Terkait dengan timeline, ini masih sangat mungkin untuk bergeser. Pengalaman kami selama ini 2 batch yang lalu selalu bergeser. Jadi mahasiswa bukan berarti nyantai-nyantai ya, tapi mumpung gitu ya, saya sudah mengadakan info session seperti ini, kami sudah memberitahukan alurnya, nanti tolong kalian patuhi juga semua tanggal-tanggal yang berlaku. Jadi direncanakan
di akhir Juli itu teman-teman sudah onboarding. Onboarding ini adalah semacam orientasi atau persiapan untuk terjun di masing-masing mitra. Jadi kalau teman-teman ingin tahu FAQ-nya, juga bisa melihat dari website yang tertera. Nanti untuk slide ini akan saya bagikan juga di kolom chat. Sosial media MSIB juga ada di Instagramnya, bisa teman-teman perhatikan informasi terbaru terkait dengan kapan pendaftaran, kapan penutupannya, dokumen apa yang dibutuhkan, mitra mana yang sedang membuka lowongan, dan seterusnya. Baik, saya mungkin sekarang ganti share screen-nya untuk program yang tersedia ya. Jadi teman-teman yang sudah punya akun di websitenya Kampus Merdeka, setelah kalian login, kalian akan bisa melihat beberapa tawaran yang tersedia. Sejauh ini ada 65 perusahaan posisi ya. Di perusahaannya mungkin lebih sedikit karena satu perusahaan bisa membuka lebih dari satu lowongan. Jadi saya ambil salah satu contohnya ya, Android Engineering. Ini masih relevan dengan kita gitu ya. Jadi di Philcom baik dari prodi manapun masih bisa. Yang perlu saya tekankan juga, teman-teman jika merasa profil lulusan prodinya itu cenderung ke data analis, tapi misal ya, ini tentu harus mendapatkan persetujuan dari KPS, tapi kalian masih bisa menyetarakan dengan mata kuliah prodi lain tapi yang masih di dalam Philcom. Ingat, masih di dalam Philcom, tapi tidak apa-apa jika mengambil dari program studi yang lainnya. Program ini nanti akan dimulai 1 Agustus dan berakhir pada bulan Desember, jadi 5 bulan. Kegiatannya berarti dimulai sebelum perkuliahan masuk dan berakhir mungkin saja saat kalian UAS. Di sini maksudnya waktunya adalah UAS. Jadi kriteria pesertanya di sini disebutkan adalah berasal dari jurusan IT. Jadi Philcom sangat cocok. Kemudian di sini masih menuliskan semester 5 sampai 7, gitu ya, 5 dan 7 ya, karena tidak mungkin ada semester genap di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk di Universitas Brawijaya sendiri semester 5 tidak diizinkan. Kebijakan mungkin di universitas lain yang mereka kurikulumnya tidak ada mata kuliah wajib semester 5 mungkin mengizinkan ya, tapi kalau di Brawijaya saya tegaskan sekali lagi tidak bisa diganggu-gugat untuk ini sudah berlaku di universitas. Saya juga tidak mau mendengar pernyataan yang menyebutkan bahwa kenapa kok yang dulu boleh, kenapa kok di fakultas lain boleh. Mohon tidak seperti itu. Jadi kebijakan yang berlaku saat ini adalah untuk mahasiswa semester 7 atau 9. Jadi karena saya di sini masuk loginnya sebagai dosen sehingga tidak bisa mengklik ini, tapi kalau kalian sendiri yang login bisa langsung memilih untuk menu ini jika kalian sudah merasa yakin untuk mendaftar. Jadi silakan kalian bisa browse dulu ya, mengecek satu persatu kira-kira mana yang terkait dengan bidang kalian. Untuk copywriter, nah contoh seperti ini ya, copywriternya. Mungkin kalian tertarik untuk di bidang itu, tapi jika dilihat dari kriteria maupun kompetensi yang akan dikembangkan, ini kurang relevan dengan yang ada di ilmu komputer. Sehingga mohon mencari yang memang sifatnya itu sudah spesifik untuk bidang IT. Ya, dari jurusan IT. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan proses pengajuannya ya, pendaftarannya, tahapannya seperti apa. Saya coba bukakan portal Philcom dulu, Merdeka Belajar Philcom. Oke, kita coba lihat dari alur ya.
Baik, jadi tahapan yang harus teman-teman lalui ketika berniat untuk mengikuti program MSIB ini, dimohon setidaknya kalian harus berkonsultasi dulu kepada KPS. Di sini memang ada tulisannya dosen PA, itu memang kalian bisa meminta saran, tapi bukan meminta persetujuan. Saya ingatkan lagi, dosen, pembimbing, atau penasihat akademik tidak diperkenankan atau tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan. Jadi persetujuan hanya diberikan oleh ketua program studi masing-masing. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi dengan sudah menyiapkan kalian ingin mengambil posisi di mana, perusahaan apa, skill yang akan dikembangkan apa, apakah itu relevan dengan capaian profil lulusan Filkom. Kalian juga perlu memetakan kira-kira ini relevan dengan mata kuliah apa. Kemudian yang kedua, ada seleksi administratif yang berlaku di Filkom. Jadi kami berkoordinasi dengan universitas ya, ada fakultas dan universitas, itu administrasi dan akademik. Kemudian kalian juga akan menjalani seleksi yang berlangsung di mitra yang tempat kalian mendaftar. Setelah kalian sudah mendapatkan pengumuman diterima, kalian akan mengajukan kembali, ada formulir yang harus kalian ajukan dan harus ditandatangani lagi oleh KPS terkait apa saja mata kuliah yang akan disetarakan seusai kalian menyelesaikan MSIB ini. Setelah kalian melaksanakan program MSIB, gitu ya, lebih tepatnya selama kalian melakukan program MSIB akan ada yang namanya seminar kemajuan atau kita menyebutnya evaluasi tengah semester. Evaluasi tengah semester ini akan diadakan oleh fakultas, jadi unit MBKM di bawah IRO akan mengadakan evaluasi tengah semester. Kalian akan dinilai oleh pembimbing lapangan yang ada di mitra, kita bisa menyebutnya mentor maupun dosen pembimbing yang ditunjuk dari Filkom. Setelah kalian mendapatkan nilai, kemudian nanti kalian akan juga diinputkan ya nilainya, SKS-nya oleh bagian akademiknya Filkom. Nah, di Filkom, fakultas akan melaporkan siapa saja nama-nama yang sudah diterima pada batch ketiga, kemudian apa saja konversi nilainya. Untuk link-link yang ada di sini akan ada beberapa perubahan, sehingga mohon untuk tidak menggunakan link yang ada di sini dulu, nanti kami akan perbarui dengan prosedur yang terbaru. Nah, berarti gitu ya, kalau kalian sudah dapat gambar yang jelas sekilasnya, untuk kegiatan ini, kalian harus browsing, memastikan bahwa yang akan kalian lamar posisinya, baik itu magang atau kalian melamar bidang untuk studi independennya itu sesuai. Lalu sekarang terkait dengan konversi 20 SKS. Konversi 20 SKS ini murni semua adalah kebijakannya ada di tangan KPS. Tidak berkaitan dengan kami di unit MBKM. Kami di unit MBKM tidak bisa menentukan mahasiswa X mendapatkan konversi SKS apa. Semua ada di tangan KPS. Tetapi saya hanya memberikan ilustrasi, lagi-lagi ini ilustrasi, tidak berlaku universal, bukan berarti kalian, kemarin Bu Intan menjelaskannya seperti ini, berarti saya berhak mendapatkan seperti ini. Bukan seperti itu, mohon mengikuti kebijakan dari KPS masing-masing. Jadi 20 SKS ini bisa gitu ya, terdiri atas yang pertama 6 SKS yang dinamakan dengan magang industri. Kemudian dianggap kalian juga sudah mengikuti PKL. Lalu ada juga kita mengenal SKS yang MK ya, mata kuliah yang khusus ini terkait dengan soft skill mahasiswa yang melaksanakan kegiatan MBKM, ada namanya mata kuliah Merdeka Belajar Komunikasi Publik dan Merdeka Belajar Diseminasi Merdeka. Seperti ini nama mata kuliahnya. Jadi setidaknya kalian sudah punya mata kuliah yang sifatnya set. Tapi ini lagi-lagi ya saya sampaikan, mungkin ada KPS yang menganggap kalau sudah dikonversi ke magang industri maka tidak dikonversi ke PKL. Atau jika sudah dikonversi ke PKL tidak dikonversi ke yang 6 SKS magang industri. Kebijakannya ada di tangan KPS. Nah, ini saja kalian sudah punya 14 SKS. 3 SKS yang lain, 6 SKS yang lain bisa terdiri dari mata kuliah yang ada di Prodi Filkom yang memang relevan dengan kegiatan kalian. Jadi misal kalian mengambil data analis, jadi mata kuliah apa yang sifatnya itu berkaitan dengan itu.
Dan sebisa mungkin ini adalah MK yang pilihan, bukan MK yang wajib. Karena MK wajib harus ditempuh secara reguler oleh mahasiswa saat dia tidak sedang menempuh MSIP. Ini adalah contoh gambarannya. Saya tekankan lagi, setiap KPS memiliki kebijakan yang mungkin tidak sama dengan KPS yang lain. Mohon untuk dimaklumi, dan keputusan beliau pasti sudah melewati pertimbangan yang matang menurut saya. Mungkin dari saya, yang bisa saya sampaikan seperti ini dulu. Jadi kita bisa buka sesi untuk tanya jawabnya. Mohon tidak menanyakan, Bu, apakah boleh untuk semester 5 ikut, sudah saya tegaskan, tidak bisa. Bu, apakah boleh sambil skripsi mengambil MSIB, saya tegaskan lagi tidak bisa. Jadi mohon tidak menanyakan hal-hal yang sudah keputusannya final. Boleh saya kembalikan ke Mbak Nesti? Baik, terima kasih Bu Intan atas penjelasannya. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk di Halo Filkom ataupun juga ke WA Center MBKM gitu. Nah, ini kebetulan masih ada Bu Intan di sini buat teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya langsung terkait prosedur atau mungkin tidak masih ada yang belum jelas gitu ya, bisa ditanyakan langsung. Boleh raise hand ataupun juga menuliskan di room chat, kita akan coba bahas satu persatu. Terutama mungkin terkait MK konversi ataupun apa sih idealnya yang dari pemilihan perusahaan mitra yang relevan itu seperti apa. Jadi juga bisa, silakan kami membuka sesi tanya jawab ini untuk mungkin ya kita langsung aja ya, silakan boleh raise hand atau di room chat. Ya, ini ada yang sudah raise hand juga, ada yang di room chat ya. Kita dulu kan yang raise hand ya, Alif Ayodian. Saya nggak asing karena pernah menanyakan di Halo Filkom. Silakan Alif. Oh iya, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya, apakah harus standby di daerah Malang untuk mengurusi surat rekomendasi dan surat transkrip nilai? Terima kasih. Baik, Bintan mau dijawab langsung? Ya, baik. Untuk pengurusan dokumen ini, karena sebagian besar mungkin melalui upload form gitu ya, tapi mungkin yang terkait dengan konsultasi dengan KPS, saya rasa KPS-nya juga akan lebih welcome ketika kalian yang datang langsung menunjukkan itikat baik kalian ingin mengikuti program ini, berkonsultasi langsung dengan beliau tanpa melalui WA. Karena kalau melalui WA juga saya rasa chatnya tenggelam atau mungkin juga ya tidak terbalas gitu ya, tidak sempat oleh beliau membalas. Mungkin juga beberapa KPS ada yang bisa memfasilitasi dengan diadakan semacam koordinasi ya, khusus untuk mahasiswa-mahasiswa di prodinya yang tertarik untuk mengikuti program ini, kemudian diadakan briefing atau koordinasi. Itu mungkin saja, tetapi apakah harus standby di Malang atau tidak? Jawabannya tergantung dari KPS-nya menurut saya. Karena kalau untuk pengurusan dokumen ya, administratif bisa dilakukan tanpa harus datang ke kampus. Semua linknya kami beri link ya, formnya kami kembalikan juga, formnya itu nanti melalui email maupun Google Drive, itu sifatnya tanpa tatap muka langsung. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, cukup jelas ya Alif. Bu Intan, untuk link surat rekomendasinya kita akan bagikan nanti sebelum akhir acara ya. Ya, betul, di akhir saja. Tunggu ada pertanyaan semua aja masuk. Ya, karena nanti akan ada link untuk pengajuan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini diajukan ke fakultas, jadi yang mengeluarkan dari fakultas. Untuk template-nya kita sudah sesuaikan dengan permintaan dari Kemendikbud, dan juga sudah melingkupi semua kebutuhan data yang diperlukan terkait SKS ataupun juga semesternya. Sudah tercantum di surat tersebut nama perusahaan yang dituju. Nah, nanti juga ada namanya surat SPTJM, pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini yang dikeluarkan, yang mengeluarkan suratnya adalah dari pihak universitasnya. Link pengajuannya juga nanti terhubung dengan kantor pusat langsung, jadi tidak dari fakultas. Ini sedikit berbeda pengajuannya, namun dua surat ini sama-sama dibutuhkan dalam pendaftaran. Nah, pengalaman kita di semester lalu ada beberapa teman-teman yang tidak mengajukan surat ini, jadi langsung mendaftar. Sehingga pada saat pengumuman
ada beberapa data yang cukup merepotkan juga nanti dalam perekapan. Jadi ini cukup tertinggal. Akhirnya dikasih deadline sama Kemendikbud supaya kalau surat itu tidak diajukan maka dia digugurkan. Nah ini kan sayang sekali ya, sudah kadung diterima tapi hanya karena 2 surat itu belum terpenuhi akhirnya digugurkan. Jadi teman-teman lebih baik sedini mungkin sudah mengajukan surat rekomendasi. Jika memang ada perusahaan mitra yang sudah disetujui oleh Kaprodi untuk apply, monggo bisa langsung diajukan surat rekomendasinya. Karena cukup waktu juga ya untuk mengajukan SPTJM di rektorat itu, mengingat 1 universitas yang mengajukan. Jadi cukup mengantri. Oke, kita akan lanjutkan di room chat ya, Bintan. Ini ada pertanyaan dari Selsa Harahap. Coba bacakan. Sebentar. Selamat pagi Bu, izin bertanya, apakah mahasiswa SAP bisa mengikuti kegiatan magang dan studi independen bersertifikat ini? Kemudian, jika mata kuliah yang belum diambil adalah hanya PKL dan skripsi, apakah nanti akan ikut konversi diakui SKS-nya, sehingga nantinya tidak melakukan PKL dan skripsi lagi? Monggo Bintan. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Untuk mahasiswa SAP bisa, tapi setidaknya semester 3. Kemarin ya Mbak Nestia sudah kita sepakati adalah minimum semester 3. Kemudian mungkin juga ini supaya teman-teman ada gambaran memang surat rekomendasi itu yang seperti apa sih, surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu yang seperti apa. Saya berikan contohnya, tapi yang kami keluarkan ini adalah template yang disediakan oleh Dikti ya. Yang untuk punyanya Fakultas Ilmu Komputer UB sudah kami sesuaikan isinya gitu ya. Contoh surat rekomendasi adalah seperti ini, memberikan rekomendasi, ada jumlah SKS lulus, ada IPK-nya, kemudian nanti kami akan menambah dengan nama mitra yang dilamar. Sehingga kalian hanya bisa menggunakan satu surat rekomendasi untuk mendaftar di satu mitra. Dimohon untuk tidak curang dengan menggunakan surat rekomendasi tersebut untuk mendaftar di lebih dari satu mitra. Mungkin kalian menganggap, oh nggak apa-apa kan mitranya belum tentu ngecek apakah ada di situ tertera nama mitra atau tidak. Mohon untuk tidak seperti itu. Mohon untuk kalian mendaftar berniatnya di perusahaan apa, sudah dapat persetujuan dari KPS seperti apa. Sehingga saat kalian mendaftar itu di saat bersamaan bukan mendaftar langsung 3 sekaligus, tapi pilih yang kalian anggap itu memang paling memungkinkan untuk kalian lamar. Ya, jadi ini untuk suratnya, kalian nanti ini akan ditandatangani oleh pihak wakil dekan yang ada di Filkom. Kemudian untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ini adalah kalian gitu ya menyatakan bahwa tidak, misalnya di sini tidak mengikuti mata kuliah lain, gitu ya, nggak boleh sambil ngambil mata kuliah reguler ya. Kalau ada yang punya, saya masih punya tanggungan mata kuliah wajib, berarti nggak bisa ikut, ya. Mohon diingat. Termasuk juga skripsi itu mata kuliah ya, tetap mata kuliah dengan nilai 6 SKS. Jadi tidak boleh disambi, nggak boleh bersamaan 2 kegiatan. Kemudian juga semuanya ada laporan, gitu ya. Kalian harus bertanggung jawab dengan nanti juga mau menyusun laporan, nggak mau jangan hanya mau ininya aja ya, kegiatannya aja dan konversinya, tapi nggak mau mengerjakan laporan. Jadi bisa dibaca semua pernyataan yang ada di sini, termasuk mengembalikan dana ketika kalian ternyata tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku di MSIB. Jadi nanti kalian harus mengisi ini dengan mencantumkan juga nama orang tua, gitu ya, atau wali kalian dengan tanda tangannya. Kalian juga harus mendatangkan di atas materai asli, bukan file scan ya. Ini harus kalian print materainya asli, kalian tanda tangan di atasnya, baru itu kemudian di scan. Tidak boleh materainya itu gambar hasil scan-scanan, karena kalian tidak akan lolos untuk ke tahap berikutnya. Mau ngakali silakan, tapi nggak barokah. Udah saya ingatkan gitu aja. Jadi untuk SPTJM yang tadi pernyataan tanggung jawab mutlak, itu nanti kalian akan mengisi di link yang dikelola oleh rektorat, dikelola oleh universitas. Hasil scan harus jelas, bukan hasil foto kamera HP di format PDF. Kalian mengisi identitas seperti ini, kemudian kalian upload SPTJM yang sudah kalian isi, kalian tanda tangani di atas materai. Kalian juga sebelum mengisi ini, kalian harus meminta surat rekomendasi ke fakultas, ke unit MBKM. Nanti kami berikan linknya. Kalian akan mengisi form seperti ini.
sudah pernah mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada semester sebelumnya? Jadi memang ketentuan yang berlaku di Filkom di universitas adalah dapat mengikuti kegiatan MBKM maksimal selama 2 semester. Jika sudah pernah ikut 2 kali, maka tidak diperkenankan untuk mendaftar untuk yang batch yang ganjil akan datang ini. Saya baru ikut 1 kali, gitu ya. Mungkin ada yang menyatakan seperti itu. Saya mau ikut lagi di semester 6 ikut, di semester 7 mau ikut. Silakan, tapi berarti kalian harus menunda skripsinya di semester 8. Kalau memang mau seperti itu, boleh kami izinkan untuk mendaftar. Dan just kalau sudah 2 kali tidak bisa ikut. Contoh, gitu ya, kalian menganggap belum pernah mengikuti, maka tolong diisi ya. Ada pengisian nama lengkap nih, program studi dan lain-lain. Huruf kapital di awal penulisan kata. Jadi jangan ditulis kapital semua, jangan huruf kecil semua, tapi dengan kapital di tiap kata. Kemudian kami hanya menyediakan di sini ya 7 dan 3. Semester 9 mohon menyampaikan gitu ya keterangan atau persetujuan dari KPS bahwa kalian memang diizinkan. Karena kalau kami sendiri dari unit MBKM maupun KPS sebenarnya sudah bersepakat bahwa mahasiswa semester 9 semestinya sudah diarahkan untuk fokus pada skripsi. IPK mohon ditulis dengan nanti koma, jumlah SKS yang lulus, nama program yang diikuti, karena kami juga punya program yang lain, silakan dipilih kalau mungkin kalian mendaftar untuk MSIB, bisa dipilih MSIB. Nama instansi yang kalian daftar, ya kalau tadi mungkin video.com, kemudian ini, MSIB Basic tidak dapat diikuti bersamaan dengan skripsi. Mungkin kalian mau ikut yang internship, ya, internship itu masih diizinkan untuk ditempuh bersamaan dengan skripsi. Untuk melengkapi dan sebagai bahan verifikasi validasi dari kami bahwa kalian memang belum pernah tidak mengambil skripsi di semester sebelumnya, tidak mengambil PKL di semester sebelumnya, atau untuk melihat mata kuliah apa saja yang sudah kalian peroleh, maka setidaknya kalian harus mengupload untuk dokumen yang ada di sini, yang diminta untuk di sini ya. Kalau kalian mungkin tadi menjawabnya itu adalah sudah, maka hanya boleh 1 kali ya. Jadi program yang sudah pernah kalian ikuti itu silakan ditulis program apa, mungkin Bangkit ikutnya yang sekarang, bisa ditulis Bangkit 2022. Baru kalian melanjutkan untuk mengisi detail yang lebih lengkap terkait identitas tadi. Seperti ini. Itu mungkin gambarannya untuk dokumen yang harus kalian lengkapi. Terkait dengan pernyataan tadi, untuk PKL dan skripsi tidak bisa ditempuh bersamaan dengan MSIB dan bukan hasil konversi. Yang namanya skripsi nggak bisa dapat gratisan, kalian harus mengikuti prosedur yang memang berlaku di Filkom. Jadi mungkin mahasiswa SAP ini, siapa ini Mbak Selsa tadi mau ikut MSIB, maka skripsinya harus ditunda di semester berikutnya. Kalau semester depan itu semester 3, skripsinya di semester 4. Gitu ya, di semester 3-nya ini fokus MSIB saja, termasuk mungkin di dalamnya akan ada PKL. Tapi yang jelas tidak bisa bareng dengan skripsi. Kemudian mungkin lanjut Mbak pertanyaan berikutnya. Ya, dari Yuriko Krisna. Selamat siang Bu, izin bertanya, apakah bisa menginputkan mata kuliah KKN pada KRS semester depan, meskipun di semester depan mengikuti MSIB, mengingat nilai KKN sudah keluar, mungkin semester sebelumnya sudah KKN ya? Antara gitu ya mungkin. Ya, terkait dengan KKN yang ditempuh di semester antara atau di semester ganjil genap dan tidak sempat dimasukkan ke KRS, tidak bisa dimasukkan bersamaan dengan KRS yang berlangsung di MSIB. Konversi tidak bisa. Iya, tidak bisa. Jadi ketunda lagi akan di semester yang berikutnya. Jadi mungkin di semester 8 baru akan muncul, selama nilainya memang ada gitu ya, maksud saya kalian sudah menjalani KKN dan punya nilai, itu akan bisa diinputkan, tapi di semester di mana kalian tidak sedang mengikuti MSIB. Mungkin kalian sekarang di semester 6, kemarin ikut KKN antara 5 dan 6, atau di semester 5, atau di semester 6, saya kurang tahu. Yang jelas tidak bisa dimasukkan bersamaan dengan mahasiswa MSIB. Karena begini ya, saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM, baik itu MSIB maupun mungkin nanti ada kampus mengajar, itu terdaftarnya adalah mahasiswa MBKM, bukan mahasiswa reguler. Sehingga proses pencatatan di akademiknya juga tidak sama dengan mahasiswa reguler. Jadi jangan dicampur mata kuliah biasa, mata kuliah reguler, gitu, dengan mata kuliah yang sifatnya itu hasil konversi.
Ya, betul. Dan data kita itu sekarang sudah terintegrasi dengan PDDIK langsung. Begitu penyetaraan itu kita inputkan, sudah langsung terhubung dari pencatatan PDDIK ya. Dan memang sudah dibedakan, tidak seperti perkuliahan reguler, maksudnya di aktivitas mahasiswa. Ini mohon jadi perhatian juga bagi teman-teman mahasiswa. Oke, sebelum kita ke yang ada resen nih, ada satu lagi ya, dari Cika Ayu. Izin bertanya, untuk apakah mata kuliah pilihan yang sudah diambil bisa dikonversi nantinya, Bu? Ini mengulang atau bagaimana? Ya, baik. Mungkin ini begini ya. Mungkin ketika teman-teman mencari mata kuliah yang relevan, ya, kemudian kalian menemukan bahwa ada yang relevan, tapi saya sudah pernah mengambil mata kuliah pilihan ini secara reguler di semester sebelumnya. Ini kembali ke kebijakan KPS-nya. Mungkin KPS tetap mengonversikan ke mata kuliah tersebut, gitu ya. Jadi kalian seakan-akan dapat istilahnya ya 2 kali menempuh gitu ya, dianggap 2 kali menempuh, kemudian diambil nilai yang terbaik nantinya. Karena dianggap bahwa yang mungkin tidak ada mata kuliah lain yang lebih cocok gitu ya. Atau alternatif lainnya KPS-nya akan mencarikan mata kuliah di prodi lain yang sekiranya masih relevan dan kemudian itu yang digunakan, sehingga ya udah mata kuliah pilihan yang kemarin sudah ditempuh nanti akan ketambah dengan mata kuliah pilihan baru hasil konversi. Iya. Itulah fungsinya kita harus berkonsultasi dulu dengan KPS. Iya, jadi ke KPS bawa transkrip gitu loh, bawa transkrip, Pak saya sudah ini, saya belum ini, maunya saya nanti insya Allah gitu ya. Jadi maksudnya saya kayak, kalian juga jangan mendikte ya, jangan mendikte KPS. KPS punya wewenang sendiri, kalian mahasiswa secara posisi ya, ini perlu untuk juga menghormati kebijakan dari KPS-nya. Mengusulkan masih boleh. Betul, ya. mengusulkan ya. Dengan KPS ya, karena nanti pada tahapan ETS pun pasti akan ada penyesuaian lagi sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Betul. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan Aditya Chandra. Silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya dan kurang jelas sih. Kan rencana saya kan mau ikut kayak magang merdeka gitu. Nah nanti apakah mahasiswa yang ngelamar magang merdeka tuh sudah tentu diterima atau belum? Bagaimana jika mahasiswa tersebut tidak diterima sama mitra? Apakah semester depan bisa ngambil SKS gitu? Terima kasih. Silakan Bintang. Oke, baik saya jawab ya. Ini memang yang menjadi kendala terkait dengan timeline. Ada beberapa mitra yang baru mengumumkan siapa saja mahasiswa yang diterima itu setelah kita malah masuk sudah mulai perkuliahan, gitu ya. Jadi kalau dari saya sendiri, gitu ya, sebagai mungkin ini juga saat ini kenapa kok pembukaannya dibuka lebih cepat ya, semester genap ini baru berakhir tapi penawarannya sudah dibuka karena untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi saya rasa ini juga untuk amannya teman-teman ya, untuk mahasiswa yang memang berniat untuk mendaftar memang segera mendaftar dari sekarang dengan memilih perusahaan yang paling sesuai dengan capaian lulusan prodinya, dengan juga memperhatikan kira-kira kapan pengumuman itu keluar. Biasanya tidak akan lebih dari 2 bulan. Jadi kalau kalian sudah mendaftar sekarang di 6 ya, tadi kan juga Juli itu awal Agustus ya, 1 Agustus itu kebanyakan sudah mulai untuk kegiatan MSIB-nya. Jadi kalian, dan insya Allah kalau misalnya semester baru ini kita September, entah akhir Agustus, entah awal September, ya sekarang masih ada jeda waktu untuk seandainya mungkin tidak diterima ya berarti kalian akan mengambil mata kuliah secara reguler, mengikuti perkuliahan seperti biasa. Dan masih ada kayak buffer time-nya lah, masih ada jangka waktu untuk kalian kemudian memutuskan untuk, berarti saya tidak akan mencoba lagi untuk melamar di MSIB gitu. Silakan Aditya, mungkin ada tanggapan? Mungkin sudah jelas Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita masih ada waktu, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mungkin lebih detail lagi untuk surat rekomendasi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Intan bahwa satu surat ditujukan untuk satu perusahaan mitra. Jadi misalnya nanti, nah ini Bu Intan, ini kan kita berkaca dari yang sudah terjadi sebelumnya, ada yang melamar lebih dari
dua perusahaan, berarti kan ada dua surat rekomendasi nih Bu Intan. Nah itu bagaimana kalau apakah akan terjadi mungkin overlapping atau seperti apa? Nah antisipasinya seperti apa? Karena pasti kan teman-teman nih, ya saya nggak mungkin daftar satu perusahaan aja, nanti kalau yang ini nggak diterima gimana? Saya juga penasaran mau coba yang lain, siapa tahu yang di situ diterima. Nah ini bagaimana Bu Intan? Memang dari kami juga tidak bisa mengontrol dari segi, bisa sih memang kalau misalnya kami setting dalam artian satu mahasiswa hanya bisa mengajukan satu kali ya, maksudnya by email kan ya bisa limit one response per user gitu, tapi kami juga tidak mau semena-mena seperti itu. Yang lebih saya tekankan adalah mohon untuk berhati-hati. Mungkin dalam saat bersamaan saya masih mengizinkan 2-3, menurut saya masih tidak apa-apa ya, 2-3. Tapi kalau kalian mau mendaftar di 5 perusahaan sekaligus, di 5 posisi sekaligus, jangan, karena juga secara, saya nggak bicara etika karena perusahaannya juga nggak ngelihat kalian daftarnya kemana saja gitu ya. Tapi ketika nanti kalian sudah diterima di salah satu, maka yang dua lain nasibnya seperti apa gitu ya. Dan saya rasa juga perlu pertimbangan dari segi ini nanti mau dikonversi dengan mata kuliah apa. Jadi jangan asal melamar, jangan asal menyebutkan saya mau daftar di X tanpa melihat lebih dalam itu nanti akan dikonversi ke mata kuliah apa dan dapat persetujuan dari KPS-nya. Nih, kami memang tidak membatasi pengajuannya, tapi mohon untuk berhati-hati. Itu saja saran dari saya. Iya. Tapi dengan konsultasi yang tepat, pemilihan perusahaannya juga yang relevan, saya pikir itu akan lebih sesuai ya nantinya. Tidak perlu mengajukan berkali-kali. Ya, betul. Lebih fokus ya, Bintan. Nah, saya coba bagikan untuk link pengajuan SPTJM dan surat rekomendasi di room chat. Mungkin teman-teman boleh buka dulu. Dari situ mungkin ada yang ditanyakan, boleh intip-intip dulu isinya seperti apa. Nanti untuk surat rekomendasi boleh diajukan pada saat sudah berkonsultasi, sudah memutuskan perusahaan yang dituju, bisa langsung diisikan di situ. Untuk hasil suratnya nanti kita akan bikin satu drive khusus untuk teman-teman mahasiswa bisa akses dan download surat rekomendasinya. Dan untuk memudahkan komunikasi terkait program-program Merdeka Belajar yang kita lakukan di semester ganjil mendatang, kita persiapkan untuk grup Telegram seperti semester sebelumnya. Ini khusus kegiatan MBKM di semester ganjil 2002-2023. Teman-teman bisa bergabung di grup berikut yang sudah saya bagikan juga di room chat. Grup ini masih general, jadi terkait apapun yang mau ditanyakan terkait kegiatan MBKM di semester ganjil nanti boleh ditanyakan di situ. Jadi kita ada 3 admin yang kita coba bahas satu persatu. Mohon untuk tidak japri ya. Jadi dengan diskusi di grup ini lebih memudahkan buat teman-teman yang lainnya supaya tidak tertinggal berita juga gitu ya, tidak tertinggal informasi. Untuk teman-teman mungkin yang masih belum sempat hadir pada acara ini, kita akan coba share rekaman info session ini juga nanti di grup. Jadi bisa disimak ulang termasuk slide yang sudah dibagikan oleh Bu Intan. Baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan lagi, kami persilakan, kita masih ada waktu. Atau mungkin dari Bu Intan ada informasi tambahan, silakan. Ya, informasi tambahannya, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang sudah melihat flyer-nya ya, tanggal 28 hari Selasa depan, itu kita akan ada sharing session. Jadi kalau sekarang info session saya memberikan menjelaskan tentang alur bagaimana pendaftaran yang berlaku di Philkom. Hari Selasa depan kalian juga bisa join untuk yang sharing session dengan alumni kegiatan MBKM di semester sebelumnya. Di alumni-alumni ini memang juga sudah lulus gitu ya. Jadi semoga bisa menjadi harapan saya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman gitu ya, mereka kemarin mengikuti kegiatan MSIB, MBKM dan juga sudah lulus. Untuk ada Christian Doksa dari program Bangkit, kemudian juga ada Elora Dosi dari magang industri di Skillful, dan ada Syahnas Maulidini dari kegiatan kampus mengajar. Nah, memang untuk kampus mengajar ini yang saat ini memasuki batch keempat ya, saat ini yang berlangsung batch 3, pendaftarannya untuk batch 4 sayangnya sudah ditutup, jadi mungkin teman-teman yang berminat untuk mendaftar di batch 5, yaitu di semester genap, jadi ini akan diadakan di setiap semester, mungkin bisa tetap ikut join untuk mendengarkan bagaimana pengalaman dari kakak-kakak tingkat kalian tersebut. Iya, mungkin bisa di-share juga flyer-nya di sini. Oke, bisa.
Jadi sharing alumni ini juga teman-teman mahasiswa juga bisa langsung bertanya langsung ke alumni dari mahasiswa Filkom yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar di semester-semester sebelumnya. Ini cukup membanggakan juga, banyak sekali mahasiswa kita yang diterima ya waktu itu. Jadi setiap batch-nya ini mengalami peningkatan jumlah peserta. Nah, kita harap juga di MSIB 3 ini lebih banyak dan lebih rapi secara dokumentasi juga. Masih ada waktu mungkin yang mau bertanya terkait administrasi atau mungkin prosedur pendaftarannya yang sejauh ini sudah terpantau di Kemendikbud itu seperti apa, boleh disampaikan. Oh ya, Bintan, ini tadi kan disampaikan kalau tidak bisa, yang sudah mengikuti MSIB 2, tidak bisa mendaftar di MSIB 3. Lalu apakah memungkinkan untuk program yang lainnya? Misalnya nanti akan ada program terkait dari 8 program sisi yang lainnya itu apakah memungkinkan untuk diikuti? Misalnya saat ini ikut MSIB batch 2 ya, di semester 6-nya mau ikut lagi semester 7, boleh aja gitu. Kalau kami masih ikuti 1 kali di semester 6 yang sekarang sedang berjalan ini, mau ikut lagi semester 7-nya, tidak apa-apa, tetapi ya itu risikonya kalian harus mau menunda skripsi, karena ya menunda skripsi bayar lagi, itu aja. Jadi saya sih pilihannya saya kembalikan kepada teman-teman, apakah bersedia seperti itu, ya. Yang jelas tanggung jawab, komitmen itu juga kembali lagi kepada masing-masing mahasiswa. Kalau untuk mungkin kalau programming gimana? Apakah selain MSIB ini persyaratannya apakah sama seperti itu juga, tidak boleh disambi skripsi? Masih belum keluar kebijakan terbaru, misalnya untuk yang kewirausahaan, KKN tematik dan lain-lain, itu masih belum ada keterangan. Tapi ini untuk kewirausahaan ya, biasanya masih memungkinkan untuk kalian itu mengikuti, misalnya menjalani prosedur skripsi sesuai yang berlaku di Filkom, sehingga nanti 20 SKS di dalamnya itu ada 6 SKS skripsi, tapi nilainya ya berarti kalau memang skripsinya nggak selesai di semester itu ya nilainya jadi kosong, itu namanya K, atau kalian penilaian akhir dari dosen pembimbingnya, kalian akan melanjutkan lagi di semester berikutnya. Tapi yang jelas pilihannya kembali ke masing-masing. Kalau saya menyarankan di semester 6 nih sudah pernah ikut, udahlah, dapat pengalaman sekali, menurut saya sudah cukup. Dan buat apa menunda kalian lulus, buat apa menunda kalian untuk merasakan bagaimana pengalaman langsung di dunia kerja gitu ya. Lebih baik bisa difokuskan untuk skripsi saja di semester 7-nya. Menurut saya seperti itu. Iya. Ada lagi teman-teman? Dari program MSIB 2 kemarin kita ada berapa perusahaan mitra, Bintan? Ada 53 perusahaan. 53 perusahaan, siswanya 250. Kemudian kalau untuk bangkit ada 100 orang. Itu cukup banyak dan beragam juga. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan mitra yang sangat relevan dengan Filkom ini ya. Kebetulan IT ini juga banyak diminati. Beberapa juga dari perusahaan yang mengadakan kerjasama langsung dengan Filkom juga kesempatan magang. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini saya cek dari grup Telegram cukup banyak yang sudah join ya. Gabung, iya. Boleh teman-teman yang hadir di sini membagikan linknya kepada teman-teman lainnya yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Jika ada yang perlu diskusikan lebih lanjut, nanti kita bisa lanjutkan di grup Telegram lebih intens. Kita akan share juga rekapan acara hari ini. Oke, sekali lagi yang belum presensi, silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Link sudah kita bagikan di room chat ya, boleh dicek kembali. Bagaimana Bintan? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya? Ya, mungkin teman-teman juga bisa memulai untuk tahapan. Jadi 65 posisi yang ada di tersedia saat ini itu akan terus bergerak, jumlahnya akan terus bertambah atau berkurang. Jadi maksudnya kalau sekarang masih bisa bertambah ya, tapi nanti mungkin setelah 1 bulan akan ada yang berkurang karena mereka sudah mendapatkan jumlah aplikan yang dibutuhkan, ya sudah mereka akan tutup untuk vakansinya itu tadi. Jadi memang berminat,
coba dipelajari lebih dalam, segera konsultasi dengan KPS. Kami juga coba akan koordinasikan dengan KPS. Kami tanyakan kepada beliau-beliau apakah akan diadakan sesi khusus sehingga tidak perlu masing-masing KPS itu menerima pertanyaan dari mahasiswa menjawab dengan hal yang sama. Jadi mungkin nanti kami coba koordinasikan dengan KPS kapan diadakan untuk masing-masing prodi atau mekanisme dari beliau seperti apa nanti kami koordinasikan. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum sesi ini kita tutup? Sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bu Intan yang sudah menyampaikan paparan informasi terkait info session MSIB 3 ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Intan tadi cukup jelas ya, diterima oleh teman-teman mahasiswa. Dan di batch 3 ini akan mengalami peningkatan jumlah mahasiswa Filkom yang mengikuti kegiatan ini. Dan buat teman-teman yang nantinya mungkin masih ada yang belum sesuai atau sudah pernah mengikuti di MSIB 2, boleh menggunakan kesempatan di kegiatan berikutnya dan dipastikan tidak melebihi dari 2 semester karena tentunya masa studi juga perlu diperhatikan ya supaya lulus dengan tepat waktu dan juga dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas kehadiran Bu Intan, Pak Komang dan juga Ibu Diah Anggraini selaku KTU yang sudah menyempatkan untuk hadir, teman-teman Tendik yang juga terlibat dalam kegiatan ini dan juga mahasiswa sekalian, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di info session ini. Kita akan sampaikan rekaman acara ini pada grup yang sudah kita sediakan. Sekali lagi, mohon diperhatikan untuk prosedur pendaftarannya, diikuti sesuai dengan persyaratan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.